Perkenalkan, nama saya Diki dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan cara yang digunakan para pemanufaktur untuk menjadi lebih kompetitif. Yang pertama adalah berfokus pada pelanggan. Maksudnya berfokus pada pelanggan di sini yaitu pemanufaktur harus mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga para pelanggan tersebut puas dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan hubungan erat dengan pemasok dan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini pemanufaktur juga harus mempertahankan hubungan erat dengan pemasok dan perusahaan atau stakeholder, supaya stakeholder tersebut nyaman dengan perusahaan tersebut, sehingga produktivitas perusahaan meningkat sehingga menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu mempraktikkan pengembangan yang kontinu. Maksudnya di sini yaitu pemanufaktur harus melakukan inovasi-inovasi yang baru terhadap produk yang dihasilkan, supaya pelanggan tidak bosan dengan produk perusahaan tersebut. Yang keempat adalah berfokus pada kualitas. Di sini pemanufaktur juga harus memperhatikan kualitas produk tersebut supaya pelanggan tidak berpindah ke produk yang lain. Yang selanjutnya yaitu menghemat biaya melalui seleksi tempat. Maksudnya di sini yaitu perusahaan dalam memilih tempat harus melakukan seleksi-seleksi yang tepat, supaya perusahaan tersebut nantinya dalam mengeluarkan biaya yang dikeluarkan itu lebih efisien. Selanjutnya itu mengandalkan internet untuk menyatukan perusahaan-perusahaan. Maksudnya di sini yaitu perusahaan harus mengandalkan teknologi yang sedang berkembang di global. Misalnya salah satunya yaitu internet, yaitu berfungsi untuk menjalin komunikasi antar perusahaan-perusahaan yang berpencar-pencar supaya tidak terjadi miskomunikasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan teknik produksi yang baru. Di sini pemanufaktur juga harus menggunakan teknik produksi yang baru, yaitu berfungsi untuk supaya produksi yang dihasilkan jauh lebih baik dan lebih bagus dari yang lalu. Sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya diteruskan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ardiansyah. Saya akan menerangkan tentang dari produksi ke manajemen operasi. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah pembuatan barang dan jasa menggunakan faktor-faktor produksi, yaitu tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan, dan yang kelima pengetahuan. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah istilah-istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan semua aktivitas yang dilakukan manajer untuk membantu perusahaan menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang terakhir adalah manajemen operasi. Manajemen operasi adalah area khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan sumber termasuk sumber daya manusia menjadi barang dan jasa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Dewa Rusa Putra, NIM 2012-21601. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah dalam produksi. Yang pertama adalah manufaktur proses, yang dimana manufaktur proses itu adalah bagian dari proses produksi yang kegiatannya adalah mengubah bahan. Misalnya dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Proses produksi, ada 3 syarat dasar produksi. Yang pertama, membuat dan mengirimkan produk sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Menciptakan apa yang diperlukan atau dibutuhkan pelanggan. Bisa saja apa yang sedang mungkin menjadi sebuah tren, sehingga memungkinkan produk tersebut banyak dibutuhkan dan dicari orang. Yang kedua, memberikan tingkat kualitas yang dapat diterima. Berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, yang baik, yang aman, sehingga pelanggan merasakan kepuasan dan kenyamanan terhadap apa yang kita produksi. Yang ketiga, memberikan segalanya dengan harga serendah mungkin. Mengoptimalkan proses produksi dengan biaya yang seminim mungkin, sehingga proses produksi tidak banyak memakan biaya dan apa yang diproduksi bisa ditawarkan dengan harga yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lilis Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manufaktur dan desain yang dibantu dengan komputer. Terdapat tiga sistem, yaitu CAD, CAM, dan CIM. CAD yaitu suatu program komputer untuk mengoperasikan suatu produk atau bagian dari suatu produk. CAD bisa berupa gambar 2 dan 3 dimensi. Yang kedua yaitu CAM, yaitu sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain rekayasa. Dan yang ketiga adalah CIM, yaitu integrasi perusahaan manufaktur total dengan menggunakan sistem yang terintegrasi meningkatkan efisiensi dan personil organisasi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maya Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang teknik produksi. Teknik produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur maupun jasa. Teknik produksi dibagi menjadi 3, yaitu manufaktur fleksibel. Manufaktur fleksibel merupakan merancang mesin untuk mengerjakan banyak tugas sehingga mesin tersebut dapat menghasilkan beragam produk. Sebagai contoh, penggunaan Allen Bradley merupakan manufaktur fleksibel untuk membuat starter motor. Pesanan yang datang setiap hari dan dalam 24 jam, 26 mesin dan robot perusahaan membuat dan mengetes starter yang tidak disentuh oleh tangan manusia. Kemudian adalah manufaktur ramping. Manufaktur ramping merupakan produksi barang dengan menggunakan segala sumber yang lebih sedikit ketimbang produksi massa. Contohnya dapat dilihat dengan bagaimana perkembangan teknologi bertanggung jawab atas tingkatan dalam produktivitas di Amerika Serikat. Itu menjadikan tenaga kerja lebih produktif dan memungkinkan upah yang tinggi. Kemudian adalah penyesuaian massa. Penyesuaian massa adalah menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individual. Contohnya, pada National Bicycle Industrial Company di Jepang membuat 18 model sepeda dalam lebih dari 2 juta kombinasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizka Mustika Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen operasi. Perencanaan manajemen operasi melibatkan banyak isu yang sama baik dalam sektor manufaktur maupun sektor jasa, meliputi lokasi fasilitas. Lokasi fasilitas adalah proses pemilihan lokasi geografis untuk mencari tempat strategis dalam penjualan. Kemudian tata ruang fasilitas adalah susunan fisik sumber dalam proses produksi. Intinya adalah untuk meletakkan kantor, mesin atau area penyimpanan dan artikel lain di dalam posisi yang sebaik mungkin guna memungkinkan para pekerja untuk memproduksi barang dan memberikan layanan bagi para pelanggan. Kemudian selanjutnya perencanaan persyaratan bahan atau material recruitment planning adalah sistem manajemen produksi bagi komputer yang menggunakan ramalan penjualan untuk memastikan bahwa bagian-bagian dan bahan-bahan yang dibutuhkan tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian setelah itu perencanaan sumber perusahaan ialah aplikasi komputer yang memungkinkan banyak perusahaan untuk mengatur semua operasi keuangan perencanaan pada basis komputer data korporat yang terintegrasi. Pembelian di sini adalah fungsi dalam sebuah perusahaan yang mencari sumber bahan berkualitas, menemukan pemasok terbaik, dan mencampurnya harga terbaik untuk bahan dan jasa yang berkualitas. Kemudian setelah itu kontrol investasi yang tepat pada waktunya adalah proses produksi di mana investasi minuman disimpan di dalam gudang serta bagian persediaan dan kebutuhan lain dikirimkan tepat pada waktunya ke lini praktik. Cara kerjanya yaitu pemanufaktur menentukan jadwal produksi atau menggunakan EGP. Selanjutnya ialah kontrol kualitas, adalah secara konsisten memproduksi apa yang diinginkan pelanggan sementara mengurangi kesalahan sebelum dan setelah pengiriman kepada pelanggannya. Ini mengakibatkan beberapa masalah, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk menginvestasi pekerjaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah apabila ditemukan kesalahan, seseorang harus membentuk kesalahan atau membatalkan produksi tersebut. Yang terakhir adalah ketiga, apabila pelanggan atau pelanggar menemukan kesalahan, ia dapat merasa tidak puas dan bahkan dapat membeli dari orang lain setelahnya.
Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bista. Saya Gista Puspitasari, saya akan menjelaskan tentang fasilitas kontrol. Sebelum itu saya akan berikan definisi dari kualitas. Kualitas sendiri adalah proses yang tiada akhir demi secara kontinu meningkatkan apa yang diproduksi perusahaan, dan oleh karena itu kontrol kualitas harus menjadi bagian dari proses perencanaan manajemen operasi ketimbang sekedar inspeksi di akhir kini. Kemudian perusahaan kini beralih ke program standar kontrol kualitas modern seperti kualitas Sigma M6, yaitu mendeteksi masalah yang potensial untuk mencegah kemunculannya. Kualitas Sigma 6 didefinisi ukuran kualitas yang memperkenankan hanya 3,4 kerusakan per juta kesempatan. Kemudian kontrol kualitas statistik adalah proses yang digunakan untuk beberapa manajer untuk secara kontinu memonitor secara fase proses memproduksi guna memastikan bahwa kualitas ditambahkan ke dalam produk tersebut sejak awal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kontrol proses statistis adalah proses pengambilan sampel statistis dari komponen-komponen produk pada setiap tingkat proses produk dan menggambarkan hasilnya di atas grafik. Perbedaan apapun dan standar kualitas diketahui dan dapat dibetulkan apabila berada di luar standar yang telah ditentukan, dan memastikan sepanjang proses produksi standar meniadakan meminimalisir kebutuhan di akhir proses. Kemudian saya akan menjelaskan tentang standar kualitas Big Set Award di Amerika Serikat tahun 1987. Sebuah standar ditentukan untuk keseluruhan kualitas perusahaan dengan memperkenalkan National Quality Award yang dinamakan untuk menghormati almarhum Menteri Perdagangan. Perusahaan dapat menerapkan penghargaan ini dalam setiap bidang produk manufaktur, jasa, bisnis kecil, dan pendidikan. Terima kasih. Nama saya Erwita dan saya akan menjelaskan tentang ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, adalah federasi badan standar nasional dengan lingkup dunia lebih dari 140 negara yang menentukan ukuran global untuk kualitas produk dan produk individual. ISO merupakan organisasi non-pemerintah karena memfasilitasi pertukaran barang dan jasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, saya akan menjelaskan produser PET dan JEN. Langkah-langkah PET: 1. Analisis dan urutkan tugas yang harus dilakukan. 2. Memperkirakan waktu untuk mengerjakan tugas. 3. Menggambar jaringan PET. 4. Mengidentifikasi jalan berhenti. Gantt chart 1 dinamakan untuk pengembangan dari Henry Gantt, sebuah grafik batang yang dengan jelas menunjukkan proyek yang sedang dikerjakan dan berapa banyak yang telah diselesaikan pada waktu tertentu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.